Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Andika Fauzi Akbar Setiawan di YouTube channel Abdurrahman Afrizal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya sedikit Q&A gitu bersama Bang Deka seputar kuliah di Turki dan juga seputar kehidupan yang ada di Turki ini. Jadi kayak gitu. Sebelumnya Bang Deka bisa perkenalan dulu dari sekolahnya atau gimana sampai sekarang, baru nanti kita akan bertanya-tanya itu selanjutnya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas waktunya. Sebelum saya juga ingin terima kasih kepada Farstin dan selaku Abdurrahman ya Bedur yang dikenal sebagai Bedur dan undang saya malam ini. Saya terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, nama saya Muhammad Deka Ardana, saya akrab dipanggil Deka. Saya sekarang sedang menempuh studi S1 ya, masih tahun pertama ya teman-teman, jangan tertipu dengan tampang saya. Studi bidang sosiologi di Kirklareli University. Saya SD ya, mungkin ya dari penonton ada kali ya teman SD itu, soalnya dari sini ketemu teman SMP lama lagi, masya Allah. Saya SD di SDT Nurul Falah ya, dulu di Bekasi Tambun Utara, lanjut SMP-nya di SMP IT Torik Binjat Boarding School di Cikarang Utara, terus SMA-nya di Buswarase Maulana Anadolu Imam Hatip di Sesi, atau yang dikenal sebagai, yang bisa diartikan di bahasa Indonesia sebagai SMA Internasional Imam Hatip Maulana di Konyak. Terus lanjut ke sini. Sebelumnya di Konyak itu di kampus swasta ya, KTO Karta University, ngambil jurusan Islam Ekonomi Civil Finance, Ekonomi Islam dan Keuangan. Tapi karena kurang cocok dengan jurusannya, kebetulan saya pindah ke sini ambil jurusan sosiologi, lebih condong ke ilmu sosial mengenai orangnya. Karena itu pindah ke sini dan bertemu sama teman-teman Fars seperti itu. Singkatnya itu aja sih. Ya mungkin nanti bisa kita lanjutkan di seiring berjalan waktu. Kita langsung mulai pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kita dari mahasiswa Indonesia yang ada di sini juga. Pertama, antum SMA di sini dari umur berapa? Dari umur lulus SMP. Seingat saya sih ya, kalau nggak 14 salah. ya? Mungkin masih 14 waktu itu. Oh, masih 14. Masih 14. Oh, berarti 14 tahun udah ke Turki nih. Iya, kurang. Masya Allah. Nah, boleh cerita nggak ketika itu proses-proses dari dari antum mendapatkan beasiswa yang ada di sini tuh bagaimana? Itu sampai masuk sini, sampai keterima di Imam Hatip itu bagaimana prosesnya? Prosesnya masya Allah panjang sih teman-teman ya. Infonya ya, info singkat-singkatnya dari infonya dapat dari mana, habis itu terus kesininya tuh bagaimana pengurusannya, pemberkasannya gitu. Info pertama sih yang paling penting info ya. Info, ya. Pertama itu info saya dapat dari mana? Dapat dari halaman Facebooknya PPI Kayseri dulu. Jadi emang dari dulu saya emang niatin pengen lanjut SMA kalau bisa beasiswa ya, agar meringangi beban orang tua juga soal pendidikan. Jadi saya cari-cari beasiswa, ketemunya pertama Insan Cendikia di Serpong itu, sama salah satunya lagi di Imam Hatip itu, dari Facebook page-nya PPI Kayseri. Pada saat itu dapat informasi ya, gali informasi, terus mempersiapkan berkas yang diminta dari website itu, apa aja saya siapin gitu kan, dari misalnya transkrip, habis itu surat keterangan baik dari sekolah, surat approval dari orang tua, ini anak saya setuju bahwa anak ini pergi dan siap, habis itu laporan kesehatan dan lain-lain, siapin berkasnya. Bisa, kalau yang tertarik bisa langsung cek di website TDV ya, TDV Turkiye Dia Network. Nanti di situ keluar persyaratan-persyaratan, bahkan bisa download brosur langsung dari websitenya. Kalau untuk daftar beasiswanya sekarang sudah di Turkiye Bursları, platformnya sama. Di satu website gitu. Satu website sama YTB yang untuk S1, program studi S1. Seperti itu, lumayan panjang sampai akhirnya bisa keterima seleksi berkas. Selama seleksi berkas alhamdulillah ya. Dilemanya sih dulu kan Imam Hatip ini masalahnya belum dikenal banyak orang Indonesia. Jadi saya disangka orang halu dulu. Mendaftarnya, anak kok daftar ke Turki, emang ada beasiswa fully funded teman-teman. Jadi benar-benar dibiayain full. Semuanya dari awal sampai akhir. Cuman pengurusan paspor sama bikin visa doang yang kita bayar sendiri. Sisanya udah full sampai lulus 4 tahun itu. Ketika pulang ke Indo juga dibayarin? Dibayarin. Pulang tiket setiap
liburan musim panas, Musim panas. PP masih dibayarin. Kayak gitu. Jadi rada sulit tuh waktu itu soal administrasinya kan, kita aneh mesti minta izin ke guru gitu kan, terus pendaftarannya juga dilemanan lagi. Teman-teman udah pada keterima SMA gitu kan, ada yang keterima di keterima di pesantren, ada yang udah keterima di negeri. Sementara saya masih lama nih nungguin keputusan dari pihak Turkinya, gitu kan. Melewati masa-masa itu, masa-masa tegangnya, alhamdulillah terima berkas seleksi, habis itu masuk ke fase interview di Kedutaan Besar Turki di Kuningan. Oh iya, Jakarta. Di Jakarta, interview, alhamdulillah dipanggil, ya menyampaikan apa yang perlu anda sampaikan, mengirimkan berkas-berkas gitu kan. Habis itu ya apa sih namanya, alhamdulillahnya interviewannya ditutup dengan see you in Turkey sih kata orangnya kan. Waduh, masya Allah nih, siapa tahu jadi kabar baik. Habis itu setelah sebulan ya atau beberapa minggu nunggu setelah interview, tiba-tiba kita aneh sering buka aplikasi aneh di halaman pendaftaran pada saat itu. Alhamdulillah sudah approve, sudah keterima. Itu jaraknya berapa waktu? Berapa lama dari habis interview, dari seleksi berkas interview? Itu ada berapa? Ada 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Kalau misalnya dari ini ya, dari seleksi berkas sampai selesai interview. Tapi kalau dari interview sampai aneh keterima atau enggaknya mungkin ada 2 minggu, 2 minggu lebih. Cepat juga berarti ya. Lumayan, cuman lumayan lama tuh kan, nunggu ya, minggu-minggu, 2 minggu lebih. Habis itu langsung keterima, alhamdulillah. Terus nyiapin keberangkatan nih, nyiapin persiapan keberangkatan, nungguin tiket juga dikirim lewat email kan, tiket elektrik ya, dikirim lewat email. Habis itu udah datang, kalau nggak salah ya, aneh berangkat tuh musim gugur 23 Oktober atau November gitu dari Indonesia menuju Turki. Terbang ke Istanbul, dari Istanbul transit ke Konya, ke tempat aneh sekolah. Itu dari Istanbul langsung ke domestik atau menginap dulu? Domestik masuk. Oh, langsung domestik. Berarti padat ya? Padat. Dari sini ke sana 11-12 jam. Dari Istanbul ke Konya? 1 jam. 1 jam. Masya Allah. Ya 13 jam perjalanan langsung gitu. 1 hari itu. Itu nunggu ada di yang internasional tuh nunggu 4 jam dulu. Kan kita sampai jam 12, jam 5, jam 5. Habis itu jam 10 baru berangkat lagi ke Konya. Jam 5 sampai Istanbul, 5 pagi, jam 10 waktu Turki ya, baru berangkat ke Konya. Baru sampai. Ketika pengurusan dari mulai berkas-berkas, habis itu ke interview, habis itu sampai berangkat, sampai nyampe di Turki itu ada yang bimbing atau gimana? Sendirian. Sendirian? Wah, the best. Berarti ketika itu umur 14 tahun masih kecil-kecilnya itu kan? Iya. Masih kecilnya, antum ngurus sendiri-sendiri cuma dari Bekasi ke Jakarta, Iya. Bekasi Jakarta, habis itu sampai ke Turki sendiri semua. Betul. Sebenarnya ini nggak mondar-mandir Bekasi Jakarta secara langsung ya. Dan kan waktu itu angkatan kita ada 11 orang. Jadi dari 11 itu 7 ke Konya, 2 ke Kayseri, 2 ke Istanbul. Itu ada Imam Hatip tuh dulu hanya di 3 kota besar itu, sekarang sudah ada di 5 kota. Itu dan ada 9 sekolah. Bareng terus kita tinggal ditampung sama 1 orang relawan gitu yang mau nampung kita. Kebetulan ada gimana, dia kayak alumni di Turki dulu, alumni di Turki, orang Indo, dia nampung kita 1 bulan, tinggal bareng dia gitu, terus jadi kita ngurusnya dekat, kita waktu itu tinggal di daerah Depok ya, jadi ke Kuningan dekat, cuman ya sisanya kita ngurus sendiri, bikin visa sama paspor waktu itu sendiri, meskipun bareng-bareng sama 11 temenan itu yang lain, 10 temenan yang lain. Ketika seleksi itu kira-kira banyak gak sih saingannya, kayak kan biasanya kan kalau beasiswa nih ya, dari seluruh Indonesia apalagi, biasanya ada ratusan yang daftar, ada ribuan malah. Ketika itu berapa yang daftar itu? Kalau nggak salah ya insya Allah itu ada di bawah 20 sih, karena kan pertama tadi kabar belum banyak orang, belum booming ya ketika itu. Cuman ya saingannya dari yang hafalannya lebih banyak dari aneh ada, habis itu kan akademisnya lebih jago dari aneh ada. Itu kan, cuman ya aneh nggak mikirin saingan, ya aneh mikirin fokus interview aja kayak gimana, dan aneh udah ikhtiar, sisanya tawakal kalau tim bisa nanti. Oh iya, terus ketika kan antum udah ada niatan nih dari SMP mau SMA di apa namanya di luar negeri gitu, ada nggak sih kayak padahal masih SMA kan masih pengennya masih di rumah, pengennya masih, kan anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya mikirin ke luar negeri, ke pesantren aja nggak mau gitu, apalagi ke luar negeri gitu. Gimana gitu ketika itu perasaan antum ketika di umur segitu udah tinggal jauh sama orang tua, yang jaraknya itu bukan di beda provinsi lagi tapi beda negara. Gimana perasaan antum ketika itu?
Ya, alhamdulillah udah ada pengalaman ya sebelumnya pas SMP kan udah pisah dari orang tua, dan memang dari kecil aneh pengen keluar negeri. Oh, dari kecil. Dari kecil aneh merasa kayak hiruk pikuk di Indonesia ini sudah ketebak lah kayak gimana. Aneh ingin mencari lingkungan. Jadi udah ketebak, oh ini pasti ujungnya gini-gini juga. Iya, gitu kan. Dan aneh kayak ngerasa, dan aneh dulu punya apa ya, punya mimpi ya, punya pikiran bahwa apa sih namanya, untuk dapat banyak berkontribusi untuk negara ya, untuk mewujudkan cita-cita aneh yang mau dari dulu sampai sekarang tuh, sampai saat itu pas aneh masih kecil itu aneh membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih daripada ilmu pengetahuan yang aneh dapetin dari sekitaran pada saat itu. Nah, aneh waktu itu kepikiran pengen ke Jerman. Karena aneh mikirnya Jerman tuh ekonominya kuat, militernya kuat. Nah, kayaknya nih aneh kalau belajar dari negara seperti itu, nanti kalau pulang ke Indonesia bisa bawa sesuatu buat Indonesia. Tapi ternyata jodohnya Turki. Nah, sebenarnya kayak dulu aneh jarang homesick juga sih. Pernah sih homesick beberapa kali, cuman nggak terlalu kepikiran soal nggak betah di lingkungan baru dan kangen rumah tuh jarang. Meskipun aneh pasti pernah lah, kita manusia ya, dan masih kecil juga pada saat itu. Cuman aneh berpikir bahwa tadi motivasi pertama aneh kan aneh ingin meringankan beban orang tua soal biaya pendidikan, dan aneh merasa bahwa ini tuh bentuk bakti aneh terhadap orang tua dengan membantu mereka soal meringankan beban ekonomi soal pendidikan, serta ya mendapatkan ilmu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang sekitar dan jadi amal jariah buat orang tua. Itu motivasi aneh juga.